Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan membahas tentang organisasi administrasi negara. Sebelum kita membahas lebih dalam, kami akan menjelaskan apa itu organisasi administrasi negara. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat terjadinya suatu administrasi yang di dalamnya terjadi hubungan antar individu baik di dalam organisasi tersebut maupun di luar organisasi tersebut, serta terjadi kerjasama dan pembagian tugas di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pengertian administrasi. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan oleh struktural dengan memperdayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, yang terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Jadi, organisasi administrasi negara bisa dikatakan yaitu institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif. Dalam hal ini, presiden sebagai kepala pemerintahan. Perkenalkan, saya dari Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang organisasi administrasi negara. Sebelum itu, saya mendapatkan bagian sejarah organisasi administrasi negara. Yang pertama, Indonesia dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1800 ya. Walaupun wilayah negara Republik Indonesia ini yang kita kenal sekarang sebenarnya baru terjadi secara definitif pada tanggal 1 Januari 1867. Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada tahun 1864 atau ICW, maka ada beberapa peraturan. Yang pertama, 1. Lahirnya APBN. Kedua, kepala negara merangkap sebagai pemerintah dan bertanggung jawab menurut Undang-Undang Dasar. Sejak tahun itu, wilayah negara Indonesia sebenarnya tidak pernah berubah sampai ditambah dengan wilayah Provinsi Timur Timur. Pada bulan Juli tahun 1976, negara Indonesia merdeka yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi negara Indonesia kesatuan modern dilihat dari wilayah dan organisasi pemerintahan dapatlah dikatakan lahir secara formal pada tanggal 1 Januari 1800. Dan secara kenyataan lahir pada tahun 1824 dengan suatu traktat antara negeri Belanda dan Inggris yang meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern. Pada waktu itu yang menjabat sebagai gubernur ialah Dendles dengan cara A. Menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan, B. Membentuk kas negara atau fiskus yang diisi melalui pemungutan pajak bea cukai secara resmi melalui pejabat-pejabat perpajakan yang resmi pula, C. Membentuk Direktorat Jenderal Keuangan yang menyusun anggaran dan mengelola keuangan negara hasil pemungutan pajak bea dan cukai secara resmi, D. Atau bahasa Belandanya General Rekenkamer yang bertugas memeriksa semua penerimaan dan pengeluaran uang negara dengan membentuk inspeksi-inspeksi pajak di berbagai tempat yang dianggap penting. E. Membentuk sistem pemerintahan wilayah provinsi, keresidenan, kabupaten, distrik, kecamatan dan kementerian masing-masing dikepalai oleh kepala pejabat negeri resmi. F. Membentuk sistem kepolisian, sistem kejaksaan, dan sistem peralihan modern. Pola pikir dan pola organisasi kenegaraan Dendles berasal dari Prancis di bawah kaisar yaitu Napoleon Bonaparte yang sesuai dengan zamannya pada waktu itu berwarna organisasi militer. Apa yang terbentuk kemudian di Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Namun, dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Dendles antara tahun 1808 sampai 1811. Sesuai zamannya, keadaan darurat perang menghadapi Inggris, Dendles harus bertindak cepat, tegas dan keras. Tidak sedikit orang yang dihukum, gantung, diantaranya seorang bupati pada saat zaman Dendles memerintahkan dan menyelenggarakan pembangunan jalan raya pos dan pertahanan dari Anyer sampai Banyuwangi. Ini saya ingat pada bacaan sejarah saya. Dalam waktu hanya 2 tahun dengan panjang dalam kurang lebih 1000 km, sungguh suatu prestasi luar biasa bagi putra-putra bangsa Indonesia yang telah mengerjakan dan bangun jalan raya tersebut tanpa traktor dan
bulldozer. Akan tetapi, prestasi itu tidak akan tercapai tanpa organisasi dan disiplin yang keras, serta pengalaman membangun jalan dan gedung yang telah ada sejak sebelum zaman Imperium Majapahit. Lanjut, perubahan berlangsung secara bertahap, yaitu mulai tahun 1866 sampai 1941. Pada tahun 1866, lahirnya sistem pemerintahan departemental, yaitu sistem APBN dengan bab-bab menurut departemen. Kedua, 1870, pembebasan pamong praja dari tugas pengurusan perkebunan pemerintah. Yang ketiga, 1890, gerakan pemisahan atau memerdekakan Indonesia dari pengendalian pemerintahan Belanda, terutama dari kewajiban menyumbang pada kas negara Belanda. Oke, sorry tadi kas maksudnya. Yang keempat, 1903, Indonesia finansial merdeka, maksudnya bebas dari kewajiban menyumbang pada negeri Belanda. Nilai rupiah Indonesia lepas dari golden Belanda. APBN Indonesia lepas dari sisa APBN Belanda. Akan tetapi pemisahan secara total baru tercapai pada tahun 1912. Yang kelima, pada tahun 1906, permulaan pengembangan sistem otonomi pemerintahan daerah dengan lokal ordinancy atau desentralisasi adalah Dewan Pemerintah Daerah atau Dewan Lokal yang menjalankan pemerintah terhadap lokal resort atau atau wilayah yang didesentralisasikan. Yang keempat, 1912 akhirnya pasal 1 ICW, yakni Indonesia dijadikan badan hukum respons person. Dengan demikian, secara finansial Indonesia 100% merdeka, bebas dari negeri Belanda. Dalam tahun ketiga, tahun 30 tahun, tokoh-tokoh politik, anggota Volksraad yang terkenal antara lain Song Kuon, Sotarjo, dan Muhammad Husni Tamrin. Volksraad ikut menentukan APBN Indonesia. Yang ketujuh, 1912, pembentukan badan-badan otonomi teritorial, provinsi, Republik dan Stagmin, Pulau Jawa, dan Madura. Yang kedelapan, pada tahun 1925, pamong praja Indonesia di Pulau Jawa dan Madura berfungsi bebas. Yang kesembilan, 1930, yaitu permulaan sistem perizinan perusahaan karena keadaan dilanda krisis ekonomi dunia pada waktu itu ya. Yang terakhir yang 10, 1938, gerakan menuju status, yakni Indonesia dijadikan badan hukum respons person. Dengan demikian, secara finansial Indonesia 100% merdeka, bebas dari negeri Belanda. Dalam tahun ketiga, tahun 30 tahun, tokoh-tokoh politik, anggota Volksraad yang terkenal antara lain Song Kuon, Sotarjo, dan Muhammad Husni Tamrin. Volksraad ikut menentukan APBN Indonesia. Yang ketujuh, 1912, pembentukan badan-badan otonomi teritorial, provinsi, Republik dan Stagmin di Pulau Jawa dan Madura. Yang kedelapan, pada tahun 1925, pamong praja Indonesia di Pulau Jawa dan Madura berfungsi bebas. Yang kesembilan, 1930, yaitu permulaan sistem perizinan perusahaan karena keadaan dilanda krisis ekonomi dunia pada waktu itu ya. Yang terakhir yang 10, 1938, gerakan menuju status dominion antara tahun 1938 sampai 1942 banyak terbit undang-undang baru yang bersifat modernisasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, antara lain Undang-Undang Desa tahun 1941 dan Sistem Ketatanegaraan pada bulan Maret 1942, dan masih banyak perbedaan lainnya. Dan yang ini urutan terakhir, praja merupakan institusi dan sistem yang asli Indonesia dan dapat terus dikembangkan menjelang tahun 2000 dan seterusnya karena sesuai dengan jiwa dan budaya demokrasi Pancasila, walaupun kebudayaan harus berubah, yakni dari budaya keraton sebelum 1850 ke budaya PKI dan menuju budaya Pancasila modern sebagaimana telah dirumuskan dalam Sabta Prasetya Korpri. Mencoba dan mengembangkan ilmu administrasi negara Indonesia yang merupakan pendistrigasian dari aliran Amerika Serikat. Aliran Eropa Barat dan Indonesia asli di bidang ilmu pemerintahan. Walaupun demikian perubahan situasi ini masih didominasi oleh Barat, yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat. Sehingga mau tidak mau modernisasi pamong praja masih harus memperhitungkan perubahan-perubahan tersebut sampai akhir abad ke-19. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dari lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh rekan saya terkait dengan pengertian serta sejarah organisasi administrasi negara, saya akan mencoba menyampaikan mengenai struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah. Tentunya dalam pemerintah itu ada struktur dalam pengorganisasian dari presiden hingga ke
organisasi administrasi negara paling bawah, yaitu di pemerintahan daerah. Jadi pembentukan struktur organisasi administrasi negara pemerintah tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melaksanakan fungsi negara. Dalam organisasi negara diatur bentuk negara dan sistem pemerintahannya, termasuk pembagian kekuasaan negara atau alat perlengkapan negara tersebut. Lord James Bryce dalam buku yang berjudul Studies in History and Jurisprudence, sebagaimana dikutip dari Sri Sumantri, mengatakan bahwa Constitution is a frame of political society organized through and by law. One in which law has established permanent institution which recognize function and define right. Jadi yang artinya itu konstitusi adalah kerangka masyarakat politik yang diorganisir melalui dan oleh hukum, yang di dalamnya hukum dibentuk sebagai lembaga permanen yang mengakui fungsi dan hak yang pasti. Ditinjau secara teoris, pembagian kekuasaan pemerintah dapat diklasifikasikan secara horizontal, capital division of power, dan secara vertikal atau areal division of power, yang menghasilkan susunan organisasi pemerintah pusat dan daerah. Secara horizontal, organisasi administrasi negara dibagi di beberapa bidang. Yang pertama adalah organisasi administrasi negara di bidang eksekutif, yang tentunya yang kita ketahui presiden, pemerintah, dan jajaran birokrasinya. Yang kemudian juga organisasi administrasi negara di bidang legislatif, yaitu ada MPR, DPR, DPD sebagai pembuat kebijakannya, dan juga organisasi administrasi negara bidang yudikatif, yaitu MA, MK, KY, dan kemudian organisasi administrasi negara di bidang auditif, yaitu yang seperti BBK, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan lain-lain. Secara vertikal, organisasi administrasi negara antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diselenggarakan beberapa macam. Yang pertama adalah desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dan pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Struktur organisasi, yaitu kerangka hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, petugas, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Dalam penyusunan organisasi administrasi negara, diusahakan mengikuti prinsip organisasi dengan tujuan agar dapat tercapai aparatur pemerintah yang efisien dan efektif. Dengan asas fungsionalis, pendelegasian, asas beban kerja, asas kontinuitas atau kesinambungan, asas fleksibilitas, asas rentang kendali, asas jalur dan staf, asas perumusan, asas kesederhanaan, dan asas pengelompokan sehomogen mungkin. Nah, jadi itulah tadi penyampaian sekilas. Tentunya banyak organisasi administrasi negara dari bidang kementerian, kemudian dirjen, kemudian direktorat, dan seksi-seksi dari hierarki di kantor sekretaris jenderal, dan kemudian juga sekretaris daerah. Mereka memiliki fungsi organisasi dalam organisasi administrasi negara yang mungkin bisa dikupas atau bisa dibaca lebih lengkapnya di buku organisasi administrasi negara. Itu saja makalah kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.